Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Nah, tetap semangat ya belajarnya dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar di rumah masing-masing. Oke, kita akan mengawali materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Apa yang kami pelajari, biarlah Tuhan berikan kami kecerdasan dan hikmat Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami di dalam belajar, dan itu juga Kau memberkati sekolah kami dan guru-guru kami yang sudah melaksanakan setiap proses belajar mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut di bab yang kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan membahas di poin yang ke A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian kemarin Minister memberikan tugas apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan undang-undang, dan yang kedua siapa saja, dan yang ketiga kapan undang-undang. Nah, kalian dapat melanjutkan di materi yang ke A. Nah, di materi yang ke A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di poin yang ke A, yang pertama. Nah, setelah kalian membaca isi pembukaan tersebut, tadi kan ada contoh pembukaan undang-undang isinya. Nah, di mana Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Adapun hukum dasar yang tidak tertulis yaitu yang sering disebut dengan konvensi. Nah, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, yang kita sering dengar di waktu upacara bendera, pembukaan undang-undang itu tidak dapat terpisahkan. Jadi tidak terpisahkan dari undang-undang yang ada pasal-pasalnya dan sebagainya yang banyak itu nanti. Nah, kalau kalian kuliah di hukum pasti kalian nanti akan mengetahui lebih lanjut lagi. Nah, beberapa undang-undang. Jadi tidak ada hal yang terpisahkan dari pembukaan undang-undang dengan undang-undang. Nah, urutan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan atau amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan. Yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal. Yang ketiga penjelasan. Dan setelah perubahan atau amandemen menjadi sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal. Nah, ketentuan tentang sistematika Undang-Undang NRI tahun 1945 ini ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Yang kita tahu, yang sering kita dengar adalah yang kita bahkan yang pernah membacakan pembukaan waktu di hari Senin waktu kita upacara bersama-sama. Nah, itu pembukaan dan pasal-pasalnya masih banyak lagi. Lanjut di yang kedua dari poin A, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, hubungannya adalah proklamasi kemerdekaan merupakan suatu proclamation of independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah penyataan kemerdekaan. Ini hubungannya.
pembukaan Undang-Undang 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Nah, di sebelah kiri kalian adalah satu contoh teks proklamasi di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Nah, teks proklamasi kemerdekaan dibaca oleh Insinyur Soekarno dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Nah, kita lanjut di yang ketiga dari poin KA. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, jadi pembukaan itu memiliki kedudukan yang tinggi daripada pasal-pasal yang kita dengar. Jadi undang-undang pasal berapa, pasal 1, pasal 2 dan sebagainya itu ternyata pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pasal-pasal itu. Nah, pokok kaidah fundamental dapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal undang-undang. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Selanjutnya, cita-cita nasional. Selanjutnya, pernyataan kemerdekaan, ada tujuan negara, ada kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Nah, itu ada beberapa poin-poin. Baik dari alinea pertama sampai alinea keempat itu ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada pokok-pokok pikiran, ada pengakuan kemerdekaan, ada cita-cita nasional, ada pernyataan kemerdekaan, ada tujuan negara, ada kedaulatan rakyat, dan ada dasar negara Pancasila. Nah, kita lanjut di poin yang keempat. Ini poin yang penting dari poin A. Nah, makna alinea pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna tersendiri. Kita akan bahas satu persatu. Nah, alinea pertama. Pada alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Nah, pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Nah, kalau kalian lihat di teks sebelah kanan itu, Mister kasih contoh alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, di kelas 7 kalian pernah menghafal dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini, di mana alinea pertama ini ada poin pertama, ada makna yang pertama, di mana menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang para penjajah. Itu makna di alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, kita lanjut di alinea kedua. Pada alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa. Nah, beberapa hal yang tercantum dalam alinea kedua adalah bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini telah mencapai tingkat yang menentukan. Selanjutnya, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sebelah kanan ada contoh alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dan perjuangan kemerdekaan dan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi di alinea kedua ada beberapa hal. Makna alinea kedua ada 3. Perjuangan Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dan yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan dan menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masuk ke alinea ketiga. Makna alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tanpa ada bantuan Allah atau bantuan Tuhan, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka.
Karena itu di alinea ketiga ini bagian dari wujud di mana motivasi spiritual. Makanya di alinea ketiga berbunyi seperti ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kalian sering mendengar isi pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea ketiga. Ini adalah maknanya, di mana maknanya memuat dorongan spiritual atau dorongan motivasi spiritual, baik hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kemerdekaan itu bukan semata-mata perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, bukan melawan dengan bambu, runcing dan lain sebagainya, tapi tetap ikut campur tangan Tuhan. Nah, itu penting. Di alinea ketiga ini sudah menunjukkan bagaimana memotivasi secara spiritual. Kita merdeka bukan karena usaha kita saja, tapi karena ada penyertaan Tuhan. Nah, di alinea keempat, pada alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan diadakan UUD, Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, kalau kalian perhatikan di alinea keempat ini, di mana alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Republik Indonesia. Yang pertama, kalau kalian cermati di alinea keempat ini tujuan negara diwujudkan oleh pemerintahan negara. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Di mana makna alinea keempat ini ada 4 prinsip, dan yang dimana kita dengar ada dasar negara yaitu Pancasila di kalimat terakhir. Nah, kita tadi sudah selesai menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan jangan lupa dan jangan sungkan-sungkan untuk share atau mungkin tanya secara WA, secara pribadi kepada Mr. Ari ya. Oke, kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari di hari ini, Tuhan, kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.